Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya rekan sosiologi 79, para siswa SMA kelas 10? Bertemu lagi dengan channel sosiologi 79 yang tentunya dalam mata pelajaran sosiologi ya. Yang untuk kesempatan kali ini sosiologi 79 akan melanjutkan pembahasan materi sebelumnya tentang rancangan penelitian sosial. Sebelumnya kita sudah membahas materi tentang rancangan penelitian sosial bagian yang pertama, di mana di dalamnya kita coba membahas tentang keterkaitan antara cara kita bernalar atau penalaran dengan penelitian. Kita juga sudah membahas tentang bagaimana proses penalaran, apa itu penalaran, kemudian definisi dari penelitian, terus kemudian bagaimana sikap seorang peneliti atau seorang cendekiawan ya dalam mensikapi permasalahan yang ada di dalam masyarakat. Terus kemudian kita juga sudah membahas tentang jenis-jenis penelitian sosial di dalam masyarakat dan metode-metode penelitian sosial. Pada materi tentang rancangan penelitian sosial bagian kedua ini, kita akan mencoba melanjutkan materi sebelumnya. Tentunya saya harap bisa berkelanjutan ya, tidak terputus dari materi sebelumnya. Oleh karena itu, sebelum barangkali kalian memutar rekaman dari video pembelajaran rancangan penelitian sosial bagian kedua ini, alangkah baiknya kalian sekilas putar kembali materi rancangan penelitian sosial bagian yang pertama atau materi sebelumnya. Baiklah, kita mulai saja materinya, rancangan penelitian sosial bagian kedua. Pada bagian kedua ini saya akan memaparkan beberapa pokok bahasan ya, sebagai pengantar atau sebagai pengetahuan awal bagian-bagian yang ada dalam proposal penelitian, ataupun sebagai pengantar awal dalam pelaksanaan penelitian sosial atau panduan bagaimana kita nanti bisa turun atau terjun langsung ke lapangan dalam rangka mengumpulkan data atau dalam pelaksanaan penelitian. Pada bagian kedua ini akan dibahas beberapa pembahasan atau pokok bahasan, diantaranya adalah tentang masalah penelitian, karena tentunya ini sangat urgen ya. Bagaimana merumuskan permasalahan, karena banyak sekali permasalahan yang ada dalam kehidupan atau di lingkungan kita, di lingkungan sosial kita, sekitar kita. Tapi ketika kita suruh untuk kita coba untuk merumuskannya, kadangkala kita mengalami kesulitan ya. Bahkan barangkali sebagian dari kita tidak mengerti apa itu masalah dan masih kebingungan bagaimana cara merumuskan permasalahan untuk dijadikan sebagai dasar atau landasan atau dijadikan sebagai topik atau tema dalam penelitian kita. Yang kedua akan coba untuk dipaparkan sedikit tentang desain penelitian. Bagaimana sistematika proses penelitian atau proses penulisan laporan ilmiah di akhir penelitian nanti gitu ya. Kemudian akan dipaparkan juga tentang landasan teoritis ya. Tentunya ini berkaitan dengan nanti bahan pembentukan hipotesis ya, hipotesis. Landasan teoritis ini digunakan tentunya dalam memudahkan kita membuat pertanyaan-pertanyaan penelitian atau membuat angket, atau dijadikan sebagai landasan bagi kita supaya kita bisa mengarahkan penelitian kita di lapangan dengan tujuan penelitian yang ingin kita capai. Kemudian merumuskan hipotesis penelitian ya, kita akan bahas apa itu hipotesis penelitian.
atau kebenaran sementara atau kesimpulan sementara dari penelitian sosial. Kemudian pemilihan sampel penelitian, ya, sampel, ada populasi dan ada sampel. Terus kemudian kita juga coba untuk mengetahui tentang data penelitian, ya, karena yang akan kita cari tentunya adalah data-data yang menunjang atau yang akan dijadikan sebagai bahan untuk menjawab permasalahan penelitian kita. Itu bagian kedua, pokok bahasan pada bagian kedua yang akan coba kita bahas satu persatu gitu ya, tentang masalah penelitian, desain penelitian, landasan teori, hipotesis penelitian, pemilihan sampel dalam penelitian, dan data penelitian. Ya, ini inquiry, artinya memang yang namanya penelitian itu bermula dari rasa ingin tahu, ya, bermula dari keingintahuan kita, sehingga kemudian kita mencoba untuk mencari jawabannya, ya, dengan cara melakukan penelitian. Ya, kita coba bahas tema yang pertama atau pokok bahasan yang pertama tentang masalah penelitian. Secara teoritis, masalah adalah suatu keadaan yang tidak bersesuaian dengan apa yang diinginkan. Dengan kata lain, masalah adalah ketidaksesuaian antara keinginan dan kenyataan yang ada. Jadi definisi masalah secara teoritis adalah suatu keadaan yang tidak berkesesuaian dengan apa yang diinginkan. Jadi masalah itu pengertiannya atau definisinya secara teoritis adalah keadaan atau kenyataan yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Itu namanya permasalahan. Atau kenyataan sosial, kenyataan di masyarakat yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Itu namanya permasalahan sosial. Atau kalau misalnya secara pribadi adalah keadaan yang menimpa kita atau kenyataan hidup kita yang tidak sejalan dengan apa yang kita inginkan. Itu namanya permasalahan, atau orang juga sering menyebut bahwa permasalahan adalah jurang, ya, jarak antara apa yang kita inginkan dengan apa yang kemudian menjadi kenyataan di dalam masyarakat. Itu yang namanya masalah gitu ya. Dengan kata lain, masalah adalah ketidaksesuaian atau ketidaksinkronan antara yang kita inginkan dan kenyataan yang ada. Tidak sinkron atau tidak sejalan antara apa yang menjadi keinginan atau apa yang menjadi harapan-harapan hidup kita dengan apa yang menjadi kenyataan atau apa yang kita alami. Itu namanya permasalahan. Bagaimana cara merumuskan masalah? Karena tentunya banyak sekali permasalahan, ya, yang kita hadapi kalau seandainya kita mengacu pada definisi masalah, ya, yang sebelumnya. Definisi masalah tersebut ada beberapa, sangat banyak sekali masalah. Tapi tentunya tidak semua masalah bisa dijadikan sebagai permasalahan dalam penelitian. Hanya permasalahan tertentu saja yang tentunya memiliki kegunaan bagi masyarakat kalau seandainya kita lakukan penelitian atau kita coba telisik lagi lebih mendalam. Bagaimana cara merumuskan masalah? Yang pertama, masalah dirumuskan dalam bentuk pertanyaan, ya. Kita buat banyak poin-poin pertanyaan yang tentunya mengarah pada permasalahan yang kita tetapkan sebagai masalah penelitian. Itu ya, apa yang ingin kita ketahui dari permasalahan tersebut dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan, gitu ya. Biasanya pertanyaan ini kita buat sebanyak mungkin. Nanti kita pilih lagi kira-kira pertanyaan mana yang memang berkesesuaian atau memungkinkan untuk didapatkannya data di lapangan. Dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Kemudian yang kedua, hendaknya jelas dan padat. Artinya pertanyaan-pertanyaan tersebut atau rumusan permasalahan tersebut
dirumuskan dalam kalimat yang jelas, tidak berbelit-belit dan padat. Artinya singkat, jelas, dan padat. Tidak berbelit-belit, tidak merancau ke sana kemari, tapi fokus pada permasalahan yang memang dijadikan sebagai objek penelitian kita. Yang ketiga, berisi implikasi adanya data untuk memecahkan masalah. Jadi yang kita rumuskan sebagai permasalahan atau yang kita pilih sebagai objek permasalahan yang akan kita lakukan penelitian, telisik lagi lebih mendalam, itu memungkinkan untuk kita teliti. Artinya memungkinkan kita akan memperoleh data dengan misalnya melakukan penelitian permasalahan tersebut. Kalau seandainya menurut kita datanya tidak mungkin untuk kita dapatkan, bagaimana mungkin kita bisa melakukan penelitian? Jadi ada korelasi antara kemungkinan data tersedia dengan permasalahan yang kita pilih untuk jadikan sebagai tema penelitian kita atau masalah penelitian kita. Yang keempat merupakan bentuk dasar dalam membuat hipotesis. Jadi permasalahan atau pertanyaan-pertanyaan yang kita buat ini merupakan dasar atau landasan kita nanti dalam merumuskan kesimpulan sementara. Ya, tentunya setelah kita mencari jawabannya lewat studi kepustakaan, ya. Jadi kita buat rumusan permasalahan, banyak pertanyaan-pertanyaan yang menjurus pada masalah penelitian yang akan kita teliti, tentunya dengan mempertimbangkan ketersediaan data, dan pertanyaan-pertanyaan ini kemudian kita cari, ya, kita perkaya dengan melakukan studi kepustakaan. Setelah melakukan studi kepustakaan, tentunya kita memiliki jawaban sementara yang kemudian kita jadikan sebagai landasan hipotesis, gitu ya, atau kesimpulan sementara untuk kemudian kita buktikan lagi di lapangan kebenaran dari kesimpulan sementara tersebut. Menjadi dasar bagi judul penelitian. Jadi judul penelitian ini dibuat setelah kita merumuskan permasalahan. Baru judulnya kita sesuaikan, gitu ya, seperti itu. Tentunya awalan dari penelitian itu adalah kita konsen dengan tema, artinya kita hendak melakukan penelitian apa. Ya, setelah itu kalau kita memiliki ketertarikan terhadap satu permasalahan, kita buat pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira hendak kita perdalam dari permasalahan tersebut. Kemudian kita mencari data lewat studi kepustakaan, membuat rumusan hipotesis, ya. Setelah itu baru kita susun kira-kira judul penelitian yang tepat dari permasalahan tersebut apa. Itu masalah penelitian dan cara bagaimana merumuskan permasalahan dalam penelitian sosial. Berikutnya, ciri-ciri masalah dalam penelitian. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa masalah itu sangat banyak sekali, ya. Ada masalah pribadi kita, ada juga permasalahan sosial di dalam masyarakat. Tentunya yang akan kita teliti adalah permasalahan sosial. Artinya bahwa masalah-masalah yang ada di dalam masyarakat ini memiliki urgensi tersendiri untuk kita carikan solusinya. Tentunya dengan terlebih dahulu kita melakukan penelitian. Ya, jadi masalah dalam penelitian yang kita pilih ini merupakan masalah yang memiliki kegunaan kalau seandainya dicarikan solusinya bagi kehidupan masyarakat, seperti itu. Ciri-ciri masalah dalam penelitian, itu ya. Tentunya yang namanya penelitian atau inquiry ataupun ilmu pengetahuan bermula dari banyaknya pertanyaan atau sikap ragu-ragu kita terhadap permasalahan atau kejanggalan dalam kehidupan kita, ya. Makanya saya buat ilustrasinya dalam bentuk gambar dengan tanda tanya, karena sebenarnya tentunya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dalam hidup kita yang kadang kala kita abaikan, gitu ya, karena tentunya kita terjebak dengan kesibukan sehari-hari, seperti itu. Jadi kalau seandainya kita merasa bingung untuk melakukan penelitian, sebenarnya
tidak harus seperti itu, karena dalam kenyataannya masalah itu banyak sekali dalam lingkungan kita ya, di lingkungan sekeliling kita gitu ya. Hanya saja barangkali kita kurang dilatih atau melatih kepekaan kita dalam melihat permasalahan sosial yang ada di sekeliling kita. Ciri-ciri masalah dalam penelitian. Yang pertama, masalah harus memiliki nilai penelitian, artinya memiliki kegunaan tertentu serta dapat digunakan untuk suatu keperluan. Jadi masalah yang kita pilih sebagai masalah penelitian yang hendak kita teliti harus memiliki nilai penelitian. Nilai penelitian ini artinya memiliki kegunaan tertentu serta dapat digunakan untuk suatu keperluan, berguna kalau seandainya kita teliti ya. Tentunya memiliki kegunaan bagi masyarakat atau lingkungan sosial kita, seperti itu. Yang kedua, masalah harus fleksibel. Artinya disesuaikan dengan biaya, waktu, dan hukum yang berlaku. Artinya kita membuat menjadikan sesuatu sebagai permasalahan penelitian, jangan sampai masalah yang kita teliti tersebut bertentangan dengan hukum ya, seperti itu. Dan sesuaikan juga dengan biaya yang kita punyai. Jangan sampai kita merumuskan atau menetapkan satu permasalahan penelitian memakan biaya yang banyak dan waktu yang sangat panjang, karena tentunya akan sangat melelahkan sekali gitu ya. Dan besar kemungkinan penelitian itu tidak akan terlaksana sampai tuntas. Jadi kita memilih sebuah permasalahan yang dijadikan sebagai objek penelitian harus fleksibel ya, fleksibel. Sesuaikanlah dengan biaya yang kita punya kalau seandainya kita melakukan penelitian tersebut, waktu yang dibutuhkan, dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Yang ketiga, masalah harus sesuai dengan kualifikasi peneliti, artinya menarik sesuai dengan keahlian si peneliti. Jadi kalau kita hendak melakukan penelitian, maka masalah yang hendak kita teliti itu harus memiliki beberapa kriteria. Yang pertama, dia harus menarik ya, menarik bagi kita sehingga kemudian terdorong motivasi ya, memotivasi kita untuk melakukan penelitian tersebut. Kalau seandainya masalah tersebut bagi kita tidak menarik, tentunya kita akan ogah-ogahan atau malas untuk melakukan penelitian tersebut. Tapi kalau seandainya menggelitik ya eksistensi keberadaan hidup kita, maka kita akan semangat untuk meneliti. Makanya salah satu syarat sebuah masalah penelitian itu adalah menarik bagi kita, menarik untuk kita teliti ya, menarik untuk diteliti sama peneliti tersebut. Dan jangan lupa juga sesuai dengan keahlian si peneliti. Jangan sampai kita menetapkan sebuah permasalahan penelitian tidak sesuai dengan keahlian kita, karena tidak mungkin penelitian tersebut akan bisa terlaksana. Misalnya seorang yang basicnya IPS meneliti biologi ya, itu tidak mungkin dilakukan karena tentunya tidak sesuai dengan kualifikasi si peneliti. Itu ciri-ciri masalah dalam penelitian. Kemudian berikutnya ya, ini saya gunakan gambar ini sebagai ilustrasi ya, untuk memicu keinginan baca kita, karena pada dasarnya penelitian sosial tidak akan pernah bisa dilepaskan dari referensi buku bacaan yang kita baca. Ya, seorang peneliti harus rajin membaca buku ya, harus banyak referensi dalam pikirannya sehingga kemudian dia bisa menjalankan penelitiannya dengan lebih baik ya, seperti itu. Berikutnya desain atau rancangan ya, rancangan penelitian, desainer gitu ya, atau susunan, atau bisa juga kita sebut sebagai sistematika atau urutan-urutan penelitian. Yang pertama tentunya desain rencana penelitian atau proposal penelitian ya. Setiap kita melakukan sebuah kegiatan yang memang kegiatan itu kita seriusi ya, kita anggap serius,
maka alangkah baiknya kita membuat proposal kegiatan dulu, atau dalam penelitian disebut rencana atau rancangan penelitian, atau sering juga disebut sebagai proposal penelitian, agar jalannya penelitian tentunya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Desain penelitian yang pertama terdiri dari desain rencana penelitian atau rancangan penelitian. Ya, di dalamnya, di dalam proposal penelitian atau dalam rancangan atau rencana penelitian itu, yang pertama memuat latar belakang masalah penelitian. Ya, ini biasanya di awal pendahuluan, latar belakang kenapa masalah tersebut kita ambil sebagai objek penelitian kita. Latar belakang masalah. Di dalam latar belakang masalah harus berisi, ya, atau biasanya berisi tentang menguatkan dengan jelas mengapa masalah tersebut muncul. Jadi tentunya kita harus memiliki, ya, pengetahuan awal tentang permasalahan tersebut, ya. Di dalam latar belakang, bagian latar belakang masalah penelitian, latar belakang masalah yang berada di rancangan atau proposal penelitian harus berisi, ya, harus menguatkan dengan jelas mengapa masalah tersebut muncul. Kira-kira menurut kita kenapa masalah tersebut muncul? Ya, tentunya ini sangat dipengaruhi preferensi bacaan kita dan pengetahuan awal kita tentang sebuah permasalahan, ya. Yang kedua, alasan dipilihnya masalah tersebut sebagai objek penelitian. Kenapa kita memilih masalah tersebut untuk kita teliti? Ya, ini di dalam latar belakang masalah harus berisi, ya, harus berisi mengemukakan dengan jelas mengapa masalah tersebut muncul, kemudian alasan dipilihnya masalah tersebut sebagai objek penelitian. Kenapa kita memilih masalah tersebut sebagai objek penelitian kita, gitu ya, harus ada di latar belakang masalah. Kemudian harus dikemukakan juga fakta-fakta sementara yang diperoleh peneliti, ya. Jadi penelitian itu tidak dimulai dari ruang kosong. Artinya seseorang melakukan penelitian tentunya sudah memiliki pengetahuan sebelumnya atau pengetahuan awalannya, ya, sehingga kemudian tergerak untuk lebih memperdalam lagi. Di dalam latar belakang masalah harus dikemukakan juga fakta-fakta sementara yang diperoleh peneliti. Kemudian pembatasan dan perumusan masalah. Setelah diidentifikasi dalam latar belakang, sebaiknya permasalahan penelitian diberi batasan yang tegas sesuai dengan keinginan, kemampuan, dan kondisi yang ada. Jadi orang seringkali menyebutkan modelnya seperti piramida terbalik. Dari atas kita kemukakan kira-kira mengapa permasalahan tersebut muncul, kemudian kita kemukakan juga alasan-alasannya kenapa masalah tersebut kita pilih sebagai objek penelitian, kemudian kita kemukakan fakta-fakta sementara yang kita temui di lapangan. Setelah itu kita melakukan batasan masalah. Jadi masalah itu supaya tidak meluas nanti, karena tentunya kita akan kerepotan kalau misalnya permasalahan yang kita ambil itu terlalu luas, maka perlu dibatasi saja. Misalnya 1 atau 2 variabel saja, dan kemudian dirumuskan permasalahannya secara terperinci. Setelah diidentifikasi dalam latar belakang, sebaiknya permasalahan peneliti diberikan batasan, ya, sesuaikan dengan keinginan kita tentunya, ya. Kemudian kemampuan kita dan kondisi yang ada. Jadi jangan sampai penelitian kita itu malah membebani kita, gitu ya. Atau bahkan jangan sampai penelitian yang kita teliti itu membahayakan kita. Makanya perlu kita lebih fleksibel dalam memandang sebuah permasalahan dan diberikan batasannya sesuai dengan apa yang kita inginkan, terus kemudian kemampuan kita dalam melaksanakan penelitian tersebut, dan sesuaikan juga dengan kondisi yang ada. Jangan sampai kita terlalu idealis, ya, sehingga tidak realistis, karena yang kita
kita hadapi adalah penelitian yang real di lapangan, artinya realistis ya, jangan sampai terhalang atau bahkan membebani si peneliti. Ya, berikutnya tujuan dan manfaat penelitian ya. Setelah dirumuskannya batasan masalah, kemudian perumusan masalah, kemudian di latar belakang masalah harus dimuat juga tujuan dan manfaat penelitian. Karena tentunya ketika melakukan penelitian kita memiliki tujuan. Biasanya tujuan penelitian ini turunkan dari rumusan masalah. Ya, tujuan penelitian dirumuskan dari rumusan permasalahan. Misalnya untuk mengetahui gitu ya. Misalnya rumusan permasalahannya adalah bagaimana pengaruh siswa broken home terhadap tingkat kenakalan siswa di SMA Negeri 1 Cibeber misalnya. Itu rumusan masalahnya. Maka tujuan permasalahannya untuk mengetahui pengaruh siswa broken home terhadap tingkat kenakalan remaja di SMA Negeri 1 Cibeber. Jadi tujuan penelitian ini diturunkan dari pertanyaan-pertanyaan atau diturunkan dari rumusan permasalahan sebelumnya. Sementara manfaat penelitian ini maksudnya penelitian ini kira-kira manfaatnya apa? Yang pertama tentunya manfaat buat si peneliti gitu ya. Jadi si peneliti ini melakukan penelitian ini manfaatnya apa buat dia? Manfaat penelitian, kemudian manfaat buat masyarakat ya, dan juga manfaat buat keilmuan itu sendiri. Tujuan penelitian merupakan alasan mengapa kita melakukan penelitian tersebut. Tujuan penelitian diambil dari perumusan masalah dalam bentuk kalimat. Jadi kalau rumusan masalah bentuknya tanda tanya ya atau kalimat tanya, kalau tujuan penelitian dirubah ke dalam bentuk kalimat berita atau kalimat pernyataan, misalnya yang sudah saya sebutkan tadi. Manfaat penelitian merupakan kegunaan hasil penelitian yang diharapkan oleh peneliti. Jadi manfaat seperti yang sudah saya sebutkan tadi, manfaat ini ada 3 macam. Manfaat buat si peneliti, manfaat buat masyarakat, dan manfaat untuk keilmuan itu sendiri. Manfaat penelitian selain ditunjukkan untuk memperkaya hasanah ilmu, pengetahuan dapat juga dimaksudkan untuk mendeskripsikan atau mengetahui hubungan antar variabel. Bisa seperti itu, yaitu manfaatnya mengetahui hubungan antar variabel. Misalnya variabel siswa broken home dengan tingkat kenakalan remaja. Itu ya, 2 variabel tersebut bagaimana kira-kira korelasinya atau hubungannya apakah hubungannya simetris, asimetris, atau seperti apa. Yang berikutnya setelah merumuskan tujuan dan manfaat penelitian dalam desain penelitiannya, dikemukakan juga landasan teoritis. Maksudnya landasan teoritis ini adalah studi kepustakaan untuk menjawab atau untuk mendapatkan gambaran jawaban sementara yang nanti akan dirumuskan dalam bentuk hipotesis setelah kita melakukan studi kepustakaan, entah itu lewat buku-buku di perpustakaan ya, buku-buku teoritis, ataupun hasil-hasil penelitian tentang permasalahan yang sama, ataupun melalui media internet dan lain sebagainya. Penelaahan masalah penelitian berdasarkan teori-teori atau bahan bacaan yang relevan untuk dijadikan landasan teoritis bagi peneliti dalam merumuskan dan akhirnya menguji hipotesis. Itu landasan teoritis. Penelaahan masalah penelitian berdasarkan teori-teori atau bahan bacaan yang relevan
untuk dijadikan landasan teoritis bagi penelitian dalam merumuskan dan akhirnya menguji hipotesis. Ya, berikutnya hipotesis. Ya, hipotesis itu artinya kesimpulan sementara atau kebenaran sementara setelah kita mencari jawabannya lewat buku ya atau lewat studi kepustakaan. Istilah hipotesis ini berasal dari kata hipo, artinya setengah, dan tesis artinya kebenaran. Jadi setengah benar. Kenapa disebut setengah benar? Karena belum diuji langsung di lapangan ya. Maka kebenaran yang ada masih sifatnya setengah. Atau kalau kita kembali ke metode bernalar sebelumnya yang terdiri dari 3 metode bernalar, deduktif, induktif, dan metode ilmiah. Tentunya ini untuk mengambil kesimpulan ya, kesimpulan dari bahan bacaan, untuk kemudian kita kembali lagi ke antitesis. Antitesis nanti itu dengan cara turun ke lapangan. Hipotesis adalah kebenaran atau dugaan sementara yang merupakan kemungkinan jawaban atas masalah penelitian. Jadi hipotesis adalah kebenaran atau dugaan sementara yang merupakan kemungkinan ya, kemungkinan jawaban. Kenapa disebut kemungkinan? Karena belum dibuktikan secara langsung di lapangan ya. Masih dalam bentuk pengetahuan-pengetahuan yang kita dapat di studi kepustakaan ya, atau dari bahan bacaan atau dari penelitian sebelumnya. Belum tentu benar karena tentunya berbeda tempat ya, berbeda tempat penelitian ataupun karena masyarakat senantiasa berubah dan berkembang ya. Adalah kebenaran atau dugaan sementara yang merupakan kemungkinan jawaban atas masalah penelitian. Hipotesis penelitian dinyatakan dalam bentuk pernyataan yang menghubungkan dua variabel penelitian atau lebih, yang menghubungkan dua variabel ya. Dua variabel. Contohnya saya sebutkan tadi antara variabel broken home dengan nakal ya, kenakalan remaja. Bagaimana hubungannya? Apakah ada korelasinya ya? Misalnya judul penelitiannya pengaruh siswa broken home ya terhadap tingkat kenakalan remaja. Ya, terhadap tingkat kenakalan remaja. Tentunya ini ingin dicari pengaruhnya apa gitu. Apakah mempengaruhi cukup signifikan terhadap tingkat kenakalan remaja atau tidak. Ya, ini tidak semua penelitian membutuhkan hipotesis. Jadi hipotesis ini tidak digunakan untuk semua penelitian. Contohnya penelitian deskriptif ya, tidak membutuhkan hipotesis, penelitian deskriptif. Ya, seperti itu. Atau penelitian kualitatif tidak membutuhkan hipotesis. Berikutnya metode penelitian ya. Setelah merumuskan hipotesis dari permasalahan ini masih bagian dari desain penelitian, kita menentukan metode penelitiannya. Kira-kira untuk menjawab penelitian tersebut kita akan memakai metode apa? Ya, metode penelitian apa yang dianggap bisa menjawab permasalahan penelitian tersebut. Ya, harus dipaparkan dengan jelas dalam desain rancangan penelitian. Termasuk bahwa penelitian harus pula menerangkan argumennya mengenai alasan penggunaan metode tersebut dalam penelitian. Jadi kita kira-kira untuk menjawab permasalahan tersebut akan menggunakan metode apa yang kira-kira mewakili atau bisa digunakan sebagai alat untuk menjawab permasalahan yang kita jadikan sebagai objek penelitian. Dan juga harus kita terangkan kenapa kita jelaskan kenapa kita menggunakan metode tersebut untuk penelitian kita. Itu ya metode penelitian. Setelah metode penelitian, bagian proposal atau rencana atau rancangan penelitian beres. Kemudian sekarang bagian desain pelaksanaan penelitian ya, atau urutan-urutan pelaksanaan penelitian.
Yang pertama desain sampel ya. Desain sampel. Apa itu sampel? Sampel adalah bagian dari populasi penelitian yang dipilih dengan teknik tertentu. Jadi sampel ini adalah bagian dari populasi penelitian. Apa itu populasi? Populasi itu keseluruhan objek penelitian. Ya. Karena kita tidak mungkin meneliti semuanya, maka kita ambil beberapa saja. Kita ambil beberapa saja, itu namanya sampel ya, sebagian dari keseluruhan populasi penelitian yang kita anggap bisa mewakili keseluruhan, itu namanya sampel. Sampel ditentukan berdasarkan efisiensi dan hipotesis penelitian. Jadi sampel ini ditentukan berdasarkan efisien, kira-kira efisien enggak gitu ya. Kalau seandainya kita mengambil sampel beberapa ya dari keseluruhan populasi, ya, kira-kira ya sampel ini tentukan karena tentunya efisiensi salah satu alasannya, karena tidak mungkin kita meneliti keseluruhan populasi. Dan tentunya pertimbangan juga apakah sampel yang kita ambil tersebut bisa menjawab hipotesis penelitian kita ya, atau kesimpulan sementara dari penelitian kita, seperti itu. Ya, setelah menentukan sampel dari populasi, tentunya berikutnya kita harus mengetahui kira-kira data yang kita ambil itu ya tentunya disesuaikan dengan jenis atau metode penelitian kita pakai, akan menggunakan instrumen atau alat apa. Desain instrumen atau alat. Teknik pengumpulan data ya, diantaranya kuesioner, angket, wawancara, observasi, ataukah dokumentasi. Jadi kita akan memakai alat apa untuk mengumpulkan data ya, yang kita butuhkan dalam menjawab permasalahan penelitian. Apakah akan menggunakan kuesioner atau angket ya. Kuesioner itu pertanyaan-pertanyaan singkat ya. Angket yang akan kita bagikan nanti pada responden atau orang-orang yang kita teliti untuk mendapatkan data dari mereka. Ataukah kita menggunakan metode wawancara atau alat berupa wawancara gitu ya, ataukah observasi, pengamatan, ataukah dokumentasi. Bisa jadi kita memakai semuanya gitu ya, atau salah satu saja ya. Desain analisis data, tentunya setelah dibagikan angket tersebut atau setelah kita wawancara, data tersebut masih merupakan data mentah ya, belum kita olah kembali ya. Berikutnya desain analisis data. Cara mengolah data yang telah diperoleh dari lapangan dibedakan menjadi dua. Yang pertama, teknik analisis data secara kuantitatif berdasarkan kuantitas atau jumlah berkaitan dengan angka-angka dengan menggunakan statistik gitu ya. Jadi ketika kita sudah mendapatkan data, tentunya data tersebut bentuknya apakah merupakan data kuantitatif ya dalam bentuk angka ataukah data kualitatif gitu ya. Itu kan menentukan bagaimana caranya kita menganalisis data tersebut. Kalau data kuantitatif menggunakan cirinya misal berdasarkan kuantitas atau jumlah atau berkaitan dengan angka-angka, kita menggunakan teknik analisis berupa statistika gitu ya, statistika, hitungan-hitungan dengan menggunakan rumus. Kalau seandainya data yang kita peroleh merupakan data kualitatif ya, maka teknik analisis data kualitatif berdasarkan kualitas atau mutu, tidak melibatkan perhitungan dengan angka-angka ya. Seperti itu desain analisis data. Ya, kita bahas landasan teoritis ya, landasan teori untuk lebih dalam lagi. Sebelumnya kita sudah bahas tentang rancangan atau desain penelitian. Sekarang kita perdalam poin tentang landasan teori. Teori adalah susunan beberapa variabel atau konsep dalam bentuk
pernyataan-pernyataan, misalnya perilaku menyimpang disebabkan oleh pemberian julukan atau cap jelek pada seseorang secara berulang-ulang. Salah satu teori tentang perilaku menyimpang, itu salah satu teori tentang perilaku menyimpang. Ya, landasan teori itu adalah teori-teori ya yang kita pakai untuk menjawab permasalahan-permasalahan penelitian kita. Tentunya teori-teori tersebut diperoleh dari para ahli sosiologi gitu ya. Teori adalah susunan beberapa variabel atau konsep dalam bentuk pernyataan-pernyataan. Misalnya perilaku menyimpang disebabkan oleh pemberian julukan atau cap jelek pada seseorang secara berulang-ulang. Salah satu teori tentang perilaku menyimpang. Landasan teori merupakan telah masalah penelitian berdasarkan teori-teori atau bacaan-bacaan. Jadi landasan teori merupakan telah masalah penelitian kita berdasarkan teori-teori yang tentunya dirumuskan oleh penelitian sebelumnya atau oleh para ahli, ataupun buku bacaan kita yang berkaitan dengan permasalahan yang kita jadikan sebagai objek penelitian. Landasan teori merupakan dasar teoritis sebagai penulis untuk menjawab penelitian. Jadi landasan teori atau studi kepustakaan atau teori-teori dari para ahli itu kita gunakan sebagai sarana untuk menjawab permasalahan penelitian yang kita akan teliti, tentunya dalam bentuk hipotesis ya, kebenaran sementara, karena tentunya tidak semua teori bisa berlaku general di semua tempat. Bisa jadi di tempat yang lain teori tersebut terbantahkan atau harus diperbaiki ya, seperti itu landasan teori. Kemudian berikutnya hipotesis, kita perdalam apa itu hipotesis. Secara harfiah diartikan sebagai dugaan sementara tentang kemungkinan jawaban yang akan diperoleh si peneliti. Jadi hipotesis ini artinya secara harfiah atau secara bahasa ya, sebagai dugaan sementara tentang kemungkinan jawaban yang akan diperoleh si peneliti. Dugaan ya, tentunya karena berkaitan dengan referensi yang kita miliki. Hipotesis adalah suatu pernyataan yang menghubungkan dua variabel ya. Ini hipotesis, suatu pernyataan yang menghubungkan dua variabel penelitian. Pernyataan dalam suatu hipotesis harus dinyatakan dengan jelas bagaimana hubungan atau keterkaitan antara variabel-variabel yang telah ditentukan. Jadi pernyataan dalam suatu hipotesis harus menyatakan dengan jelas ya, dinyatakan dengan jelas bagaimana hubungan atau keterkaitan antara variabel-variabel yang telah ditentukan. Tentunya variabel-variabel penelitian. Bagaimana keterkaitan antara dua variabel ya. Hubungan tersebut bisa berupa hubungan sebab akibat, penekanan ataupun pengganggu faktor utama. Sebab akibat ya, misalnya tadi contohnya perilaku menyimpang terjadi karena proses pemberian julukan ya. Jadi sebabnya pemberian julukan, maka terjadi perilaku menyimpang. Itu sebab akibat. Ada hukum sebab akibat. Ini hubungan atau dua variabel yang dihubungkan oleh yang dinamakan sebagai hipotesis ya. Hubungan yang terjadi dalam sebuah hipotesis bisa berupa hubungan sebab akibat, penekanan ataupun pengganggu faktor utama. Ciri dari sebuah hipotesis yang baik gitu ya. Jadi tidak sembarangan kita mengumpulkan atau menulis hipotesis. Harus dipenuhi juga beberapa kriterianya sehingga bisa dikategorikan atau dianggap sebagai sebuah hipotesis yang memenuhi syarat ya, atau hipotesis yang baik.
harus mempunyai daya penjelas. Jadi meskipun dalam bentuk kalimat ya, tapi kita bisa lebih jauh memahami kalimat tersebut gitu ya. Artinya kalimat tersebut kaya bisa kita jelaskan. Yang kedua, harus menyatakan hubungan yang diharapkan ada di antara variabel-variabel gitu ya. Yang ketiga, harus dapat diuji variabel-variabel tersebut atau hipotesis tersebut harus dapat kita uji di lapangan. Hendaknya konsisten dengan pengetahuan yang sudah ada, tentunya pengetahuan di awal ya, di awal latar belakang penelitian. Hendaknya konsisten dengan pengetahuan yang sudah ada. Hipotesis dinyatakan secara sederhana dan seringkas mungkin, jangan berbelit-belit, sederhana saja ya. Yang penting bisa menggambarkan keseluruhan dari penelitian yang hendak kita teliti. Nah, ini bagaimana cara menyatakan hipotesis gitu ya. Pada umumnya ada dua hipotesis yang dirumuskan oleh peneliti. Ini pada umumnya ya. Pada umumnya ada dua hipotesis yang dirumuskan oleh peneliti. Yang pertama hipotesis kerja ya, atau hipotesis yang menyatakan adanya hubungan antar dua variabel dalam masalah penelitian. Ini namanya hipotesis kerja. Misalnya terdapat hubungan antara pemberian julukan terhadap penyimpangan sosial gitu ya. Ini hipotesis kerja yang mendukung permasalahan atau pertanyaan dalam penelitian. Yang kedua kebalikannya, hipotesis nol atau hipotesis statistik. Ini menyatakan bahwa tidak ada hubungan antar variabel-variabel dalam masalah tersebut. Ini kebalikannya ya, hipotesis nol. Ini harus dirumuskan ya kedua-duanya dalam proposal penelitian, rancangan penelitian ya. Nanti setelah terjadi atau setelah kita melaksanakan penelitian, melakukan analisis data, apakah hasilnya itu akan mendukung hipotesis kerja ya, atau mendukung pertanyaan penelitian, ataukah malah menolak hipotesis atau pertanyaan penelitian. Seperti itu tentunya harus kita ulangi kembali penelitian tersebut. Kalau seandainya hipotesisnya berupa hipotesis nol atau tidak ada hubungan antar variabel-variabel penelitian. Sekarang kita jelaskan apa itu variabel ya. Variabel adalah suatu atribut yang dianggap mencerminkan dan mengungkapkan pengertian atau bangunan pengertian. Contohnya misalnya variabel usia, tinggi badan seseorang. Variabel penelitian dibedakan menjadi dua, variabel bebas atau variabel penyebab ya, yaitu variabel yang mendahului atau mempengaruhi variabel yang lain ya, menjadi pengaruh ya bagi variabel yang lain. Yang kedua variabel terikat atau variabel akibat ya. Tadi sudah sebutkan sebab akibat gitu ya, karena broken home ya, ini broken home ini adalah variabel bebasnya atau variabel dependennya bebas ya. Sementara akibatnya atau variabel terikatnya adalah kenakalan remaja misalnya ya, itu terikat sebab dari broken home kemudian mengakibatkan kenakalan remaja, disebut variabel terikat. Variabel terikat yaitu variabel yang merupakan akibat atau tergantung pada variabel yang mendahuluinya ya, tergantung dari variabel bebas ya. Seperti itu variabel penelitian. Kemudian selanjutnya bagaimana kita memilih sampel penelitian ya. Kita sudah menyebutkan sebelumnya, sampel itu adalah sebagian dari keseluruhan populasi atau keseluruhan objek penelitian. Nah, ini ilustrasi dari sampel, karena tidak mungkin kita
melakukan penelitian keseluruhan populasi ya. Maka kita ambil beberapa saja yang dianggap mewakili keseluruhan. Itu namanya sampel. Yang ini ya, ini sampel, ini populasi. Misalnya kita hendak meneliti siswa SMA kelas 10 ya, jumlahnya sekitar 300 orang misalnya, tidak mungkin ya kita meneliti sejumlah sebanyak itu. Maka kita ambil beberapa saja yang kita anggap mewakili keseluruhan, mewakili 300 siswa tersebut. Seperti itu namanya sampel dan populasi. Tentunya dalam memilih sampel ini tidak bisa kita asal comot atau asal-asalan, harus melalui teknik tertentu gitu ya, yang memiliki tingkat validitas ya dalam penelitian ilmiah. Fungsi sampel ya, apa fungsinya sampel ini? Sampel adalah kelompok kecil sasaran pengamatan atau penelitian. Sementara kelompok besar yang menjadi sasaran generalisasi disebut populasi. Populasi adalah keseluruhan objek penelitian, sementara sampel adalah sebagian kecil dari keseluruhan populasi yang dianggap mewakili populasi. Dalam penelitian bisa saja kita mengamati keseluruhan populasi, tetapi tentu saja hal tersebut akan sulit dilakukan sebab kita akan menghabiskan waktu, tenaga, dan dana yang luar biasa banyaknya. Jadi kita ambil sampel tapi kemudian kita generalisasi untuk keseluruhan populasi. Tentunya sampel ini merupakan sebagian yang dianggap mewakili keseluruhan, sehingga bisa kita simpulkan untuk keseluruhan seperti itu. Biasa saja kita meneliti itu keseluruhan populasi, tapi tentunya hal tersebut akan menghabiskan waktu, tenaga, dan dana yang luar biasa besar gitu ya, tidak mungkin. Maka kita ambil sampelnya saja yang tentunya syaratnya bisa mewakili keseluruhan populasi, dianggap bisa mewakili keseluruhan populasi. Nah, di sini teknik penarikan sampel. Jadi tidak sembarangan kita dalam menentukan sampel, ada tekniknya juga. Yang pertama, random sampel atau sampel random atau sampel acak, random sampling. Artinya setiap subjek dalam populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan sebagai sampel penelitian. Itu random sampling. Bentuk acak ya, kita undi misalnya dari keseluruhan populasi. Yang kedua, sampel berstrata, stratified sampling, jika populasi terbagi atas tingkatan-tingkatan atau strata. Jadi kalau populasi yang kita hadapi itu bentuknya berupa kelas-kelas gitu ya, misalnya tingkat pendidikan ya, tidak bisa kita menggunakan sampel random ya atau random sampling, tapi harus menggunakan teknik sampel berstrata atau tingkat pendapatan ya, pendapatan masyarakat. Tidak bisa kita menggunakan random sampling. Misalnya pendapat masyarakat desa Anu terhadap kepemimpinan Jokowi, tentunya tidak bisa kita mengambil sampel dengan menggunakan random sampling, karena tentunya akan dipengaruhi oleh tingkat pendapatan masyarakat tersebut gitu ya. Sampel berstrata atau stratified sampling, jika populasi terbagi atas tingkat-tingkat atau strata ya. Sampel wilayah berikutnya atau disebut juga area probability sampling, dengan mengambil wakil dari setiap wilayah. Misalnya kita hendak meneliti tingkat partisipasi masyarakat di Kabupaten Lebak misalnya ya, maka kita ambil per wilayah saja gitu ya, karena sangat luas. Misalnya kecamatan A, kecamatan B, dan kecamatan C, kita tidak bisa meneliti keseluruhan, hanya diambil wilayah-wilayah tertentu yang dianggap mewakili tingkat validitas penelitian. Yang berikutnya sampel proposisi
proporsional sampling atau sampel imbangan, penyempurnaan dari sampel berstrata dan sampel wilayah agar representatif mewakili, maka masing-masing strata atau wilayah dibuat seimbang sesuai dengan jumlah populasinya. Misalnya antar kecamatan Cibeber dengan kecamatan Bayah itu banyaknya jumlah penduduk lebih banyak di Bayah, maka sampel yang kita ambil kecamatan Bayah harus lebih banyak lagi, itu ya disesuaikan dengan jumlah populasinya. Ya, penyempurnaan dari sampel wilayah. Yang berikutnya sampel bertujuan atau purposive sampling. Pengambilan sampel didasarkan tujuan tertentu. Ini misalnya kita hendak meneliti adat Serentaun di Ciherang, maka kita cukup melakukan wawancara terhadap tetua kampungnya saja misalnya ya. Kemudian beberapa orang yang kira-kira misalnya memahami atau paham betul terhadap adat Serentaun tersebut ya, seperti itu namanya sampel bertujuan atau purposive sampling. Kemudian berikutnya ada sampel kuota atau kuota sampling. Peneliti menghubungi subjek yang memenuhi persyaratan ciri-ciri populasi yang diinginkan tanpa menghiraukan dari mana asalnya, yang penting mudah ditemui. Misalnya kita hendak meneliti kepuasan masyarakat terhadap pemakaian kereta gitu ya, jasa kereta api, maka tentunya sampel yang kita wawancara itu orang-orang pengguna jasa angkutan kereta api tersebut ya, yang bisa kita temui misalnya di stasiun. Seperti itu sampel kuota. Yang berikutnya sampel kelompok atau cluster sampling. Satuan sampel yang dipilih bukan individu, melainkan kelompok individu yang secara alami berada bersama-sama di suatu tempat. Itu namanya sampel kelompok atau cluster sampling. Ini yang jadikan sampel bukan individu melainkan kelompok individu gitu ya. Itu teknik penarikan sampel. Silahkan kalian perdalam kembali, kira-kira yang cocok dengan penelitian kalian yang mana. Berikutnya data ya. Dalam penelitian tentunya kita hendak mengambil data atau menginginkan data yang bisa diharapkan menjawab penelitian atau permasalahan penelitian yang kita jadikan sebagai objek penelitian kita. Apa itu data? Data adalah bahan keterangan berupa himpunan fakta, angka, huruf, grafik, tabel, lambang, objek, dan situasi. Data merupakan bahan baku informasi untuk menjawab permasalahan penelitian. Peneliti memerlukan data yang benar yang dapat diperoleh di lapangan. Ini ya, ini maksudnya data seperti itu. Data adalah bahan keterangan berupa himpunan fakta ya, atau kejadian, angka, huruf, grafik, tabel, lambang, objek, dan situasi. Data merupakan bahan baku informasi untuk menjawab permasalahan penelitian. Peneliti memerlukan data yang benar yang dapat diperoleh di lapangan. Syarat-syarat data ya, syarat-syarat data yang memenuhi kualifikasi validitas penelitian. Yang pertama harus objektif ya, sesuai dengan kenyataan, tidak bisa subjektif. Data yang kita peroleh harus betul-betul memang apa adanya, sesuai dengan kenyataan di lapangan. Tidak boleh kita memanipulasi data. Yang kedua harus dapat mewakili ya. Mewakili maksudnya mewakili dari permasalahan penelitian kita ya, atau mewakili keseluruhan ya, keseluruhan yang dijadikan sebagai objek penelitian kita. Harus mendekati kebenaran itu ya, data yang kita peroleh, syarat-syarat data harus mendekati kebenaran. Harus up to date tentu ya, terkini. Jangan sampai kita memakai atau mengambil kadaluarsa yang sudah kadaluarsa atau sudah terjadi di zaman dulu, seperti itu ya.
harus ada hubungannya dengan permasalahan penelitian, tentu ya, seperti itu. Ini syarat-syarat data. Kemudian jenis-jenis data, ada beberapa jenis data ya. Nanti setelah kita meneliti di lapangan, kita akan mendapatkan beberapa jenis data, tentunya sesuai dengan penelitian yang kita lakukan atau metode yang kita lakukan, metode penelitian kita. Yang pertama, menurut cara memperolehnya, ada data primer, data yang didapat langsung dari lapangan yang diperoleh peneliti melalui wawancara, kuesioner, angkat, atau observasi. Jadi menurut cara memperolehnya ada yang namanya data primer. Data primer itu kita dapat langsung di lapangan, ya, dalam bentuk hasil wawancara, kuesioner, ataupun angket, observasi, ya, langsung kita dapat langsung di lapangan, ya. Kita bersentuhan langsung dengan objek penelitian kita, kemudian kita mendapatkan data, itu namanya data primer, ya. Kemudian data sekunder, data yang diperoleh dari pihak lain, ya, melalui bacaan, baik koran, majalah, atau perpustakaan atau instansi terkait, misalnya kepolisian atau puskesmas, ya, atau rumah sakit, itu disebut data sekunder. Kita tidak langsung bersentuhan dengan objek penelitian kita, tapi kita mengambil data tersebut dari pihak ketiga atau pihak lain, bisa melalui bacaan, koran, majalah, perpustakaan, atau instansi terkait penelitian kita, gitu, yaitu data sekunder. Menurut sifatnya, ya, data, jenis data menurut sifatnya, ada data kualitatif, data yang tidak berbentuk angka, kualitas bentuknya, ya. Data kualitatif, data yang tidak berbentuk angka. Contohnya misalnya kita melakukan penelitian tentang profil penambang ilegal, gitu ya. Tentunya data yang kita peroleh bukan merupakan data kuantitatif atau angka, tapi deskriptif, ya, data kualitatif. Itu seperti itu, data yang tidak berbentuk angka tapi deskripsi atau kualitas, ya. Yang kedua sebaliknya, data kuantitatif, data tersebut berupa angka-angka. Tentunya ini terkait dengan penelitian kita, ya, jenis penelitian yang kita pakai, apakah kita menggunakan penelitian kualitatif ataukah kuantitatif. Kalau penelitian kuantitatif, kita akan memperoleh data berupa angka-angka yang pasti, ya, yang nanti akan kita olah dengan menggunakan metode statistika, seperti itu, ya. Menurut sifatnya ada data kualitatif dan data kuantitatif. Ya, materinya sudah selesai tentang rancangan penelitian. Tentunya kita akan lanjutkan pada materi berikutnya tentang pelaksanaan penelitian sosial, ya. Seperti itu, materi tentang rancangan penelitian atau proposal penelitian sudah beres. Ya, kita ketemu lagi pada pembahasan materi bab berikutnya tentang pelaksanaan penelitian sosial. Nah, silahkan kalian komentar, ya, di YouTube atau dalam bentuk yang lain, ya, di media sosial atau di blog saya. Silahkan kunjungi blog saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.